Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Gabriel Valentino Leno dengan NIM akhir 066. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan AMD Ryzen dalam IT. Pendahuluan. Perkembangan teknologi IT sangat dipengaruhi oleh perangkat keras. Prosesor merupakan komponen utama komputer. AMD Ryzen hadir sebagai inovasi prosesor modern. Pengertian AMD Ryzen. AMD Ryzen adalah seri prosesor buatan AMD. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017, digunakan pada PC, laptop, dan server. Sejarah singkat AMD Ryzen. AMD berdiri sejak tahun 1969, merupakan pesaing utama Intel, terus berinovasi di bidang prosesor. Latar belakang munculnya AMD Ryzen. Kebutuhan performa tinggi semakin meningkat. Prosesor lama kurang efisien. AMD mengembangkan arsitektur baru. Arsitektur Zen. AMD Ryzen menggunakan arsitektur Zen. Fokus pada performa dan efisiensi daya menjadi dasar semua generasi AMD Ryzen. Jadi gambar di sebelah ini adalah arsitektur Zen. Generasi pertama AMD Ryzen. Jadi generasi pertama AMD Ryzen itu dirilis pada tahun 2017. Peningkatan besar dari generasi sebelumnya, mulai bersaing kuat di pasar CPU. Generasi kedua AMD Ryzen, peningkatan stabilitas dan kecepatan. Jadi dia itu lebih stabil dan lebih cepat dari generasi pertama. Efisiensi daya juga lebih baik, digunakan luas di PC, jadi lebih banyak digunakan di PC. Generasi ketiga AMD Ryzen dirilis pada tahun 2019. Performa meningkat signifikan, didukung teknologi M7nm. Generasi AMD Ryzen keempat, optimalisasi performa per core. Jadi dia dari generasi sebelumnya itu dia di optimalisasinya di bagian performa per core, karena AMD itu punya banyak core, cocok untuk gaming dan produktivitas, lebih hemat daya. Generasi terbaru AMD Ryzen atau generasi yang sekarang banyak beredar di pasaran, didukung teknologi terbaru, performa lebih tinggi untuk komputasi. Jadi dia itu lebih bagus untuk mengerjakan pekerjaan yang banyak, digunakan pada PC dan server. Keunggulan dan kekurangan AMD Ryzen. Keunggulan AMD Ryzen yang pertama adalah performa tinggi dengan banyak core dan thread. Sangat baik untuk multitasking dan pemrosesan berat. Jadi semakin berat semakin bagus dikerjakan oleh AMD Ryzen. Efisiensi daya cukup baik pada generasi terbaru. Harga relatif kompetitif. Kekurangan, beberapa aplikasi lama kurang optimal. Update BIOS diperlukan pada motherboard tertentu. Jadi saat kita merakit sebuah PC, biasanya itu ada motherboard tertentu yang harus kita update BIOSnya dulu. Seri performa tinggi membutuhkan daya lebih besar. Nah, di sini tuh AMD itu lebih banyak menggunakan daya dari Intel. Ketersediaan dan harga bisa berubah-ubah karena banyak gorengan. Harganya itu digoreng-goreng di pasaran. Karakteristik umum AMD Ryzen. Prosesor modern berbasis arsitektur Zen, digunakan pada PC, laptop, dan server. Mendukung komputasi dan multitasking, digunakan pada berbagai bidang IT. Efisiensi daya. Konsumsi listrik lebih hemat, panas lebih terkontrol, cocok untuk penggunaan jangka panjang. Jadi ini adalah efisiensi daya dari AMD Ryzen terbaru. Harga dan aksesibilitas.
relatif lebih kompetitif, banyak pilihan seri terjangkau untuk pelajar dan profesional. AMD Ryzen dalam dunia pendidikan digunakan untuk pembelajaran IT, mendukung pemrograman atau coding, cocok untuk praktikum. AMD Ryzen dalam dunia industri digunakan di perkantoran, mendukung sistem informasi, membantu produktivitas kerja. AMD Ryzen untuk gaming dan multimedia, performa grafik dan CPU kuat, mendukung editing video, digunakan oleh banyak konten kreator. Jadi AMD Ryzen itu banyak digunakan oleh konten kreator PC gaming. Peran AMD Ryzen dalam perkembangan IT, dia itu mempercepat pengolahan data karena dia itu mempunyai banyak core, mendukung teknologi modern karena teknologinya yang sekarang itu sangat modern, berkontribusi dalam kemajuan IT. Jadi AMD Ryzen ini juga berkontribusi dalam kemajuan IT. Kesimpulan, AMD Ryzen adalah inovasi penting dalam prosesor modern, termasuk perkembangan IT berperan besar dalam dunia komputasi modern. Ini adalah perusahaan AMD Ryzen atau gedungnya. Sekian dari saya. Terima kasih.